Shalom sahabat YKB yang dikasihi dan selalu diberkati Tuhan. Senang dapat menjumpai saudara kembali di dalam acara Wasiat Kekal. Berupa renungan firman Tuhan yang akan terus memandu kehidupan kita. Perkenalkan, saya Pendeta Stefanus Triyuwono dari GKI Veteran Tasikmalaya. Dan renungan kita hari ini tanggal 16 Juli 2023 berjudul Mari Kita Memelihara Sabda. Dan tema ini didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 13, ayatnya yang pertama sampai 9, dan dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kehidupan kami semua sungguh berisi kekaguman. Karena hidup kami ditopang selalu hanya oleh kasih-Nya Tuhan, rahmat, kebaikan, serta keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami semua untuk menghadirkan, memancarkan kehidupan yang bersyukur. Karena hanya dalam rasa syukur dan sukacita, kami boleh terus menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami boleh merasakan Allah yang hadir, menyertai kami. Dan kiranya ya Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain membangun kehidupan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami memohon kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat YKB yang terkasih, yang akan menjadi pusat di dalam perenungan kita saat ini adalah Injil Matius 13 ayatnya yang ke-23. Demikian tertulis. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sahabat YKB yang selalu diberkati Tuhan, kita sering mendengar kalimat demikian. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Formulasi kalimat ini disampaikan oleh pelayan firman, oleh pengkhotbah setelah selesai membacakan Injil dan sebelum melayankan khotbah. Dan setiap orang, siapa saja, disebut berbahagia apabila bersedia mendengarkan firman Tuhan dan juga sekaligus memelihara firman yang telah didengarkan tersebut. Ia disebut berbahagia. Memelihara berarti menjaga, merawat dengan baik-baik, mengusahakan, dan membiarkannya tumbuh. Dan selalu ada usaha lanjutan yang harus dikerjakan setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya langkah selanjutnya adalah melakukan firman Tuhan melalui kehidupan kita secara nyata. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Yesus menekankan pentingnya menggumuli sabda kerajaan Allah. Jadi bukannya sekedar mengerti saja, tetapi Yesus mengajak para pendengarnya, dan itu adalah kita semua, untuk mengalami dan menginternalisasi apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan. Dan di dalam proses memelihara firman itu, tentunya ada upaya untuk merefleksikannya, upaya untuk bercermin dari firman itu, dan kita tidak tergesa-gesa memaknainya. Firman yang dipahami terus diolah, dijalani, dijaga, supaya ia tumbuh secara baik, sekalipun dalam situasi yang tidak selalu baik. Dan perkataan Tuhan yang dipelihara adalah sabda yang akan menguasai hidup kita. Berkomitmen menghidupi sabda bisa membantu para murid untuk menghadapi berbagai kegetiran dan juga kekhawatiran. Lalu konsistensi di dalam memelihara perkataan Tuhan ini menolong juga mereka untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu intensi atau intensitas mendengarkan firman Tuhan ini juga perlu dibarengi dengan upaya untuk mengertinya, untuk memahaminya.
Dan lebih utama lagi, firman itu bertumbuh subur dan tercermin melalui perilaku kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, juga sahabat YKB yang selalu diberkati Tuhan, sudahkah firman Tuhan yang kita dengarkan dengan perlahan, dengan penuh kesungguhan, itu dapat kita maknai di dalam hati, lalu kita wujudkan melalui hidup setiap hari? Kiranya Tuhan menolong dan mengurapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kalau kami hanya mengandalkan pada kekuatan kami sendiri untuk menjadi pelaku-pelaku firman, rasanya semuanya jadi mustahil ya Tuhan. Tapi kami datang dalam kesadaran bahwa kami perlu tuntunan, perlu pertolongan dari kuasa Roh Allah yang kudus, supaya melaluinya segala firman yang dapat kami baca, kami cerna, pada akhirnya juga bertumbuh menjadi tindakan-tindakan mengasihi. Dan kami mau membentuk kehidupan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau berkenan untuk memakai setiap kami dalam segala kecemaran, kerapuhan, dan keterbatasan kami. Dan kami berserah kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.